Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah. Al-ayat. Shadaqallahu azim. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dan anak-anak sekalian, pada malam ke-14 ini kita mengucapkan segala puja dan puji kehadirat Ilahi Rabbi, karena dialah Al-Malikul Haqqul Mubin. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan juga khususnya umat Islam yang hari ini senantiasa istiqomah menunaikan ibadah kepada Allah. Bapak Ibu sekalian dan anak-anak sekalian, tentu kalau kita lihat perjalanan kita di bulan Ramadan ini sudah di pertengahan. Mudah-mudahan perjalanan kita yang setengah lagi Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, kekuatan iman, kesehatan, agar kita bisa menggapai derajat takwa yang sama-sama kita tuju. Bapak, Ibu sekalian, anak-anak ahli saum yang dimuliakan oleh Allah, saya keamanahan oleh panitia untuk menyampaikan materi berkenaan dengan saum dan ibadah sosial. Bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Tentu kita sering mendengar dari ustaz-ustaz sebelumnya bagaimana di bulan ini ibadah kita ditingkatkan. Karena bulan ini memang bulan ibadah. Tapi juga bulan Ramadan bukan hanya bulan ibadah, dia juga disebut sebagai bulan mujahadah. Dan dia juga disebut sebagai bulan tarbiyah. Artinya bahwa setiap kita, keluarga kita, masyarakat kita, dengan datangnya bulan Ramadan mendapatkan bimbingan tarbiyah dari Allah langsung. Karena Allah lah yang langsung mentarbiyah kita, maka orientasi yang diharapkan la'allakum tattaqun itu insya Allah akan tercapai. Dan ini adalah tarbiyah terbaik, sehingga lahirlah kualitas-kualitas individu, keluarga, masyarakat yang bertakwa. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya membahas tentang saum dan ibadah sosial, saya akan sedikit bercerita dari kisah sahabat Utsman bin Affan yang dikarang oleh Muhammad Haikal. Di dalam buku itu diceritakan bagaimana ibadah sosial itu, diceritakan tentang sebuah pembebasan sumur. Jadi kalau kita lihat program dari waktu itu adalah bagaimana sahabat Utsman bin Affan membebaskan sumur yang memang sangat dibutuhkan oleh umat Islam di Madinah waktu itu. Sumur ini adalah sumur Raumah yang dikuasai oleh seorang Yahudi. Nah, Yahudi ini sangat pintar sekali. Dalam kondisi masyarakat Madinah yang kering, sumur ini senantiasa mengalir dan tidak pernah kering. Oleh sebab itu, oleh si Yahudi ini
sumur ini dijual airnya. Karena di Madinah itu kondisinya sangat kering dan gersang, maka itu sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin waktu itu. Tentu dengan perhitungan untung-untungan, dia ingin menjual air itu dengan harga yang sangat mahal sekali. Tentu dengan harga yang mahal ini, kaum muslimin merasa keberatan dan timbul keresahan di kaum muslimin waktu itu. Nah, keresahan ini sampai juga ke telinga Rasulullah. Artinya Rasulullah tanggap dengan persoalan yang dihadapi oleh umat di masa itu. Oleh Rasulullah kemudian menyuruh kepada para sahabat yang ada di Madinah, seruannya agar mereka mampu membebaskan sumur itu dan mewakafkannya. Nah, tentu Rasulullah tidak hanya menyuruh itu, tapi juga memberikan kabar gembiranya. Apa kabar gembiranya? Kata Rasulullah, barang siapa yang bisa membebaskan sumur itu dan mewakafkannya untuk kaum muslimin, maka dia akan meminum minuman di surga yang jumlahnya sebanyak air yang ada di sumur itu. Subhanallah, dengan adanya kabar gembira ini, para sahabat berlomba-lomba untuk apa? Membebaskan sumur ini. Dan kita tahu bahwa sahabat yang kaya waktu itu adalah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka sahabat Utsman bersegera untuk apa? Melakukan pembelian kepada sumur tersebut. Tapi si Yahudi ini juga seorang yang sangat cerdas, gitu. Dia tidak mau menjual dengan harga yang pasaran. Karena harganya itu tidak mau. Nah, Utsman karena mendengar tadi bahwa pahalanya itu adalah seperti meminum surga yang luasnya sebanyak sumur itu, dia akan membeli berapapun harganya. Tapi si Yahudi tidak mau dijual seperti itu. Tapi dengan kehebatan sahabat Utsman bin Affan dalam bisnisnya, dalam negosiasinya, maka yang tadinya tidak dijual akhirnya mau dijual, walaupun tidak semuanya, dijual dalam posisi setengah. Jadi setengah itu maksudnya satu hari milik sahabat Utsman bin Affan, satu hari berikutnya milik Yahudi. Nah, si Yahudi juga dengan tawaran yang menarik ini menerima dengan asumsi apa? Saya dapat uang, tapi saya sekaligus masih bisa menjual airnya kepada kaum muslimin. Itu asumsi dia, padahal dalam kenyataannya salah sekali. Akhirnya dibelilah sumur ini seharga 12.000 dirham. Kalau kita hari ini hargakan 1 dirham itu sebesar 3.900 rupiah, maka itu setara dengan setengah milik Utsman itu seharga 46 juta rupiah. Jadi kita bisa bayangkan waktu itu saja untuk membeli sumur itu, sahabat Utsman bin Affan membelinya dengan 46 juta rupiah. Nah, karena sekarang itu sumur itu sebagian sudah punya Utsman bin Affan, maka ketika giliran sumur itu bagian Utsman bin Affan, maka Utsman menyampaikan kepada para kaum muslimin waktu itu, ambil sebanyak mungkin airnya, karena besok bukan giliran umat Islam. Kalau besok diambil maka akan membeli, gitu. Nah, apa yang terjadi? Masyarakat Islam waktu itu di Madinah berbondong-bondong untuk apa? Mengambil air sebanyak-banyaknya. Dan pada esok harinya, ketika giliran Yahudi, tidak ada yang membeli air sumurnya. Lama-kelamaan si Yahudi merasa apa? Ya, dia merasa rugi. Dalam persepsi dia tadi, saya dapat uang, sekaligus juga dapat penjualan air. Ternyata tidak ada yang membeli. Akhirnya dia tawarkan kepada sahabat Utsman bin Affan kembali, karena dulu pernah ingin membeli sumurnya. Di awal dia membeli 12.000 dirham, tapi ketika dia menjual yang kedua itu seharga 8.000 dirham.
penurunan harga sumur tersebut. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa sahabat Utsman bin Affan dengan adanya program dari Rasulullah untuk mewakafkan itu membeli sumur seharga 20.000 dirham. Kira-kira kalau dikurskan sekarang sekitar 76 juta rupiah. Jadi sekali wakaf itu sahabat Utsman bin Affan mengeluarkan uang sebesar 76 juta rupiah. Nah, dari sini kita bisa mengambil pengertian apa yang dimaksud dengan ibadah sosial itu. Ibadah sosial dari cerita ini adalah sebuah ibadah yang pertama diprogramkan. Kalau dulu yang memprogramkannya adalah Rasul, tentu dalam konteks kekinian yang memprogramkannya itu adalah kepemimpinan. Kalau di masjid ini berarti yang memprogramkan itu adalah DKM dan jajaran pengurusnya. Apa program DKM? Apa program mengajak masyarakat untuk beribadah sosial? Nah, itu yang akhirnya kalau kita lihat inilah yang dimaksud dengan ibadah sosial. Jadi kalau kita di bulan Ramadan adalah bulan ibadah, ibadah itu tidak hanya ibadah secara individu, tapi juga ibadah secara sosial. Sehingga lengkaplah ibadah kita itu yang sebagaimana ayatnya saya sebut tadi, ibadah itu harus apa? Nah, yang kedua, pengertian dari ibadah sosial adalah ibadah yang pahala dan manfaatnya itu tidak hanya dirasakan oleh siapa? Oleh pelakunya, tapi juga dirasakan oleh masyarakat. Sedangkan ibadah individu adalah ibadah yang pahala dan manfaatnya itu dirasakan oleh individunya. Yang kedua, ibadah yang bersifat sosial itu tidak ada hentinya. Sumur Raunah tersebut sampai hari ini masih mengalir airnya. Kita ketahui sahabat Utsman bin Affan itu sudah meninggal, sudah wafat sekitar 1400 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini pahalanya terus mengalir pada sahabat Utsman bin Affan. Sedangkan ibadah individu itu akan terhenti ketika apa? Pelakunya meninggal dunia. Oleh sebab itu, dari mimbar yang mulia ini saya mengajak kepada diri saya, kepada Bapak Ibu sekalian, untuk bagaimana kita menggelorakan semangat untuk bisa melaksanakan ibadah sosial tersebut. Terkhusus bangsa kita yang hari ini sedang ditimpa oleh wabah COVID. Mungkin ada sebagian keluarga kita yang hari ini jobless, tidak ada pekerjaan. Ada yang keluarganya wafat ditinggal oleh ayah atau ibunya. Tentu di sini masjid sebagai apa? Pelaksana peran sosial, ibadah sosial harus tergerak untuk apa? Untuk menghimpun dana sebanyak-banyaknya untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Artinya di situ orang-orang yang membutuhkan mendapatkan langsung manfaatnya, sedangkan pahalanya terus mengalir kepada orang-orang yang mengeluarkannya. Itulah yang dimaksud dengan ibadah sosial. Terkhusus di bulan Ramadan ini, bagaimana kita bisa dengan harta kita bisa memberikan dampak manfaat kepada yang lain, sebagaimana hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Kamu adalah umat terbaik, kamu adalah yang terbaik, kamu adalah yang bermanfaat bagi saudaramu. Nah, mudah-mudahan inilah yang bisa saya sampaikan dari mimbar ini. Yang benar sekali lagi ini pasti datang dari Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk bisa mengikutinya. Sekiranya ada kesalahan, kekhilafan, sekali lagi itu semua karena kebodohan saya, ketidakmampuan saya dalam menjelaskan. Bila bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.